Kalau sekarang mereka menyasar Pak Jokowi dengan menggunakan sentimen komunisme, itu saya kira bukan Pak Jokowi juga sasarannya. Sebenarnya sasarannya pada akhirnya akan kepada PDIP selaku partai pendukung Pak Jokowi. Dan apalagi kader-kader partai PDIP di beberapa daerah juga menguat secara popularitas. Ini juga menjadi kekhawatiran tersendiri dari mereka, sehingga isu komunisme ini nantinya juga pada akhirnya akan bermuara kepada PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potongan film-film tadi sebelumnya adalah apa yang saya ungkapkan beberapa minggu yang lalu, bahwa tudingan komunisme ini pada dasarnya memang kepada PDIP. Sejak awal memang sudah terbaca, tapi sepanjang tudingan komunisme dan kebangkitan PKI di Indonesia ini pada dasarnya tidak pernah menunjukkan objeknya. Ini kan sebenarnya pola-pola lama yang sudah banyak dilakukan. Tapi kecerobohan dari 212 dalam tanda kutip, kecerobohan tanda kutip dari kelompok 212 adalah pada akhirnya dia tidak bisa membendung bahwa objek yang dituju itu adalah PDIP. Ini dibuktikan dengan adanya pembakaran bendera PDIP pada aksi 212 terakhir kemarin, seperti yang kita lihat pada tayangan sebelumnya itu. Seharusnya supaya tidak terjadi head to head, seharusnya kelompok-kelompok yang menggulirkan isu kebangkitan komunis atau kebangkitan PKI di Indonesia itu seharusnya belum waktunya untuk menunjukkan suatu objek. Tapi ini kecelakaan. 212 kemarin melakukan pembakaran bendera PDIP. Terlepas dari pengakuan dari kelompok 212 bahwa pembakaran itu adalah hasil kerja dari para penyusup, ini di luar itu. Karena ini terjadi kebocoran-kebocoran pada akhirnya. Alfian Tanjung menuduh Banser dan juga GP Ansor merupakan bagian dari elemen yang membiarkan PKI bangkit kembali. 212 juga melakukan kecelakaan yang sama ketika massa yang liar itu tidak terkontrol lalu kemudian melakukan pembakaran bendera. Ini arahnya sudah terbaca. Lalu untuk apa kelompok-kelompok ini memberikan stigma PKI kepada NU maupun kepada PDIP? Pada pemilu tahun 2014 memang sudah terbukti bahwa aksi-aksi mereka ini memang berhasil diblok dan berhasil dinetralkan oleh PDIP. Isu-isu komunis yang waktu itu ditudingkan kepada Pak Jokowi itu berhasil dinetralisir. Pada Pilkada DKI 2017 mereka juga menggunakan isu agama. Tapi pada saat itu mereka berhasil karena memang lawan politiknya memang non-Islam. Ini sangat mudah memang. Pada 2019 ini lain lagi ceritanya. Sentimen agama, isu PKI juga tidak berhasil menyalurkan hasrat politik mereka. Nah, itulah kenapa kemudian pada 2019 itu mereka tidak berhasil, karena ada dua tandem, yaitu Nahdlatul Ulama dan juga PDIP yang berhasil memblok itu semua. Di 2024 mereka melakukannya lebih awal. Mereka melakukan sesuatu yang sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya itu secara well prepared. Artinya apa? Mereka melakukan itu dari jauh-jauh hari. 4 tahun sebelum pemilu 2024 mereka sudah mulai ngegas. Ini dilakukan oleh mereka dengan adanya stigma-stigma PKI dan sebagainya itu. Sentimen agama juga akan datang ke belakang ini. Yang dilekatkan kepada apapun tergantung momentumnya. Ini kan hanya soal pemilihan isu. Isu haluan ideologi Pancasila ini memang sedang renyah-renyahnya untuk digoreng. Karena apa? Karena ada keterlibatan legislatif di situ, di mana legislatif sendiri didominasi oleh PDIP. Kalau mereka agak menggiring kepada arah Pak Jokowi, ini kan sebenarnya mereka ingin mendayung sampan 2-3 pulau terlampaui. Karena apa? Karena Pak Jokowi juga ada PDIP di belakang Pak Jokowi. Ini adalah sebenarnya adalah konstelasi politik yang sangat sederhana.
Lalu kira-kira siapa yang bermain di belakang mereka? Ya tentunya juga pemain-pemain lama. Pemain-pemain yang sudah biasa melakukan stigma-stigma, melakukan label-label, menggunakan sentimen agama. Ini adalah pola-pola yang juga dipakai di banyak negara dan juga dipakai oleh komunis sendiri. Ini menariknya. Mereka justru cara-cara yang digunakan oleh kelompok ini adalah cara-cara yang justru paling sering digunakan oleh kelompok komunis. Propaganda, label-label dan juga stigma itu paling sering digunakan oleh kelompok-kelompok fasis, Nazi atau juga komunis. Sebagaimana kita tahu bahwa di Cina dulu juga Partai Komunis Cina juga melakukan persekusi, stigmaisasi segala macam kepada kelompok-kelompok yang anti revolusi, sehingga mereka berhasil mengusir kelompok Kuomintang pada saat itu yang dianggap anti komunis. Lalu juga di Rusia juga terjadi seperti itu, permainan stigma dan juga pembunuhan jutaan rakyat Rusia yang menentang komunisme juga dilakukan. Artinya praktek-praktek label dalam politik itu justru lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang beraliran kiri. Juga terjadi dalam ideologi-ideologi apapun yang ingin melakukan penetrasi ke dalam suatu negara. Di dalam suatu negara ketika ada ideologi yang berusaha untuk melakukan penetrasi, mereka juga menggunakan stigma itu. Kita tahu juga di dalam Islam juga terjadi seperti itu ketika ada aliran tafsir-tafsir baru yang masuk ke negara kita. Lalu kemudian orang yang berbeda dengan dirinya dituding kafir segala macam, Syiah, liberal dan sebagainya. Ini sama prakteknya, kurang lebih sama. Lalu juga bagaimana kemudian Pak Harto sepanjang pemerintahan Orde Baru itu juga menggunakan stigma PKI kepada siapapun yang ingin dilenyapkan, yang ingin dibungkamkan. Ini juga praktek-praktek lama. Bagaimana pada tahun 65 setelah Pak Harto setelah PKI berhasil diruntuhkan di Indonesia, juga terjadi persekusi besar-besaran terhadap organ-organ yang berada di dalamnya. Ini juga dilakukan di sepanjang Orde Baru oleh Pak Harto. Bahkan ini bisa dikonfirmasi kepada Budiman Sujatmiko. Persatuan Rakyat Demokratik sebelum menjadi Partai Rakyat Demokratik kemudian pasca reformasi, Budiman Sujatmiko juga diberi label PKI. Itulah kenapa Wiji Tukul, artinya gini, ada tudingan secara struktur dari Persatuan Rakyat Demokratik itu adalah komunis. Itu yang dilabelkan kepada mereka. Itulah mengapa Wiji Tukul yang dianggap bagian dari struktur Jaker, Jaringan Kesenian Rakyat, itu dianggap diberi label komunis lalu diculik sampai sekarang hilang. Lalu apa tujuannya? Ya nggak ada lagi, mereka hanya ingin menghilangkan penghalang-penghalang itu. Yang sejak pemilu 2014, 2019 mereka ingin menyingkirkan semua penghalang-penghalang mereka itu. Lalu siapa yang bermain di belakangnya? Ya itu juga. Orang-orang yang dari sejak 2014 hasrat politiknya tidak pernah tersalurkan. Mereka yang tidak pernah terakomodir, yang mengaku Islam, dan juga ada kekuatan-kekuatan lama yang ingin mengembalikan kekuasaannya. Prakteknya juga dilakukan sama. Soal PDIP, ini sejak zaman Soeharto memang sudah dipersekusi. Ketika kasus 27 Juli, bagaimana Soeharto kelabakan atas kebangkitan PDI menjadi PDIP yang kemudian dikuasai oleh Megawati Soekarno Putri. Ini memang sudah praktek lama. Mereka ini kalau bisa dibilang memang Soeharto sejak dulu memang paling takut terhadap kebangkitan anak-anak Soekarno dan juga kalangan Soekarnois. Ini sederhana sekali, tidak perlu pakai teori-teori politik yang jelimet. Orang awam pun juga bisa membaca itu. Lalu apa yang diharap dari PDIP kalau ternyata PDIP itu dimusuhi oleh rakyat? Ya nggak ada lagi. Keruntuhannya diharapkan perolehan suara-suara elektoral yang selama ini berkumpul di PDIP sebagai partai nomor 1 terbesar dengan perolehan suara di Indonesia, itu akan menggelontor ke partai-partai mereka yang menurut mereka partai-partai Islam itu. Ini sebenarnya adalah praktek-praktek firebrand. Kalau di dalam politik itu juga ada fallacy segala macam itu. Ini adalah cara-cara yang lazim sebenarnya dengan menggunakan label-label dan stigma itu.
Jadi kalau rakyat Indonesia, misalnya saya sering sekali di Instagram dan di beberapa media sosial, dan saya juga perhatikan teman-teman yang membela pemerintah misalnya, yang juga membela PDIP dituding komunis. Memang yang dijadikan sasaran adalah orang-orang seperti ini, orang-orang yang memang tidak punya nalar, yang tidak bisa membaca gerakan-gerakan para penyamun dalam politik ini, yang percaya bahwa komunis memang bangkit lagi gitu. Orang-orang yang menuding kita komunis, menuding PDIP itu adalah komunis, yang menuding GP Ansor itu komunis, yang menuding orang NU adalah komunis misalnya, ini adalah ya memang yang menjadi objek dari gerakan-gerakan seperti ini, stigma-stigma dan propaganda seperti ini adalah orang-orang yang memang tidak mau berpikir panjang, yang tidak mau, yang malas menganalisa, yang malas mengaktifkan fitur nalar sehatnya. Ini yang memang yang dituju oleh mereka adalah orang-orang yang menuding kita komunis ini. Ketika gerakan membakar bendera PKI segala macam yang dicetak sendiri, dibakar sendiri, ini kan sebenarnya aksi-aksi konyol. Komunis di Cina, juga komunis di Rusia juga melakukan hal yang sama dengan hasutan-hasutan, mengaduk-aduk masyarakat, mengadu domba. Ini adalah praktek-praktek komunis. Yang dilakukan oleh 212 ini pada dasarnya adalah praktek komunis. Cuma saya nggak tahu, saya nggak nuding mereka ya, tapi persis sama dengan apa yang dilakukan oleh PKI pada pemberontakan di Madiun dan juga yang dilakukan pada tahun-tahun sesudahnya. Ini praktek-praktek orang-orang kiri sebenarnya. Ini mari kita buka-bukaan sejarah bagaimana praktek-praktek kelompok-kelompok ekstrim kiri. Korbannya siapa? Ya rakyat-rakyat yang memang tidak tahu apa-apa, yang kemudian menuding kita ini komunis, menuding kita ini adalah orang kafir, nggak percaya Tuhan, PKI dan sebagainya. Ini memang yang diharapkan orang-orang seperti ini, yang lalu melakukan resistensi kepada pemerintah, resistensi kepada PDIP, yang merasa paling berislam karena memusuhi PDIP, karena memusuhi pemerintah, karena memusuhi NU, lalu orang-orang yang lain seolah-olah tidak beragama. Yang diharapkan nantinya pada tahun 2024 PDIP tidak dipilih lagi, rontok dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh PDIP melalui jalur hukum ini menurut saya sudah betul. Bentrokan kesempatan-kesempatan seperti ini memang membuka ruang-ruang transaksi politik. Ruang-ruang transaksi politik itu lalu dilakukan oleh kelompok-kelompok non-partisan seperti 212. Ini memang adalah celah-celah untuk melakukan perdagangan-perdagangan massa secara kolosal dan sebagainya, dan ini jamak terjadi di Nigeria. Kekuasaan politik dari PDIP memang diuji pada saat ini. Ketersinggungannya pasti besar, kita harus memahami itu juga. Tapi jalur hukum yang akan ditempuh oleh PDIP itu adalah jalur yang paling mendidik bagi rakyat. Percaya saja bahwa siapapun yang bertindak brutal dan frontal di dalam politik itu pada akhirnya akan menuai resistensi. Itu banyak yang bertanya, mungkinkah ada keterlibatan Cendana, keluarga Cendana dalam hal ini? Tentu saja kita tidak bisa memastikan itu. Tapi yang jelas begini, pada tahun 2019 partai yang dimiliki oleh keluarga Cendana itu memang tidak memenuhi electoral threshold. Pemilu 2024 nanti partai ini tentu akan bertaruh dan juga dengan momentumnya. Anak-anak Pak Harto juga sudah mulai menua, lalu kemudian kalau sampai dua kali pemilu tidak memenuhi electoral threshold, tentu saja akan semakin berat ke depannya. Ditambah dengan amunisi partai politik memang tidak murah. Ini tentu saja memang akan menguras energi. Jika pada tahun 2024 nanti partai yang dimiliki oleh keluarga Cendana ini tidak bisa tembus ke Senayan, ini memang sangat krusial pada tahun 2024 ini. Tapi soal keterlibatan keluarga Cendana pada aksi kemarin dan aksi sebelum-sebelumnya dan juga aksi-aksi sesudahnya, kita juga tidak bisa memastikan itu. Tapi yang jelas gerakan-gerakan yang masif dan kolosal seperti kemarin ini memang pasti ada yang membiayai dan memerlukan biaya. Entah siapian apa yang banyak permintaan dari kawan-kawan di Instagram dan juga Facebook bahwa meminta saya untuk melakukan ulasan ini. Sebenarnya ulasannya sama seperti yang kemarin-kemarin.
memang tidak akan meleset. Objek yang dituju targetnya adalah PDIP dan juga kemungkinan NU. Kalau saja NU itu adalah partai politik, mungkin sejak sekarang juga sudah mulai diserang seperti PDIP yang kemarin itu. Tapi kalian uraian dari saya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.